Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pengurus takmir pengajian pagi, yang saya muliakan bapak-bapak, ibu-ibu jamaah pada kajian pagi ini. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Man yuti'illaha wa rasulahu faqad rasyada, wa man ya'sillaha wa rasula la yadurra illa nafsah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama dan yang paling utama, marilah pada pagi hari yang mulia ini senantiasa kita ucapkan rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang hingga saat ini karena limpahan karunia, nikmat, hidayah serta taufiknya, sehingga Allah Subhanahu wa taala masih lapangkan dada kita, masih kuatkan jiwa kita, serta mudahkan langkah kita untuk menuju ke masjid ini untuk bersama-sama belajar, bersama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam marilah senantiasa kita curahkan kepada junjungan Nabi agung kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Semoga dengan senantiasa kita membaca sholawat atas Nabi, Allah Subhanahu wa taala mudahkan segala urusan kita. Allah Subhanahu wa taala berikan jalan keluar dalam setiap masalah kita, dan lebih-lebih Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan syafaatnya kelak di hari kiamat. Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi yang mulia ini saya ingin sedikit untuk memberikan nasihat khususnya kepada diri saya sendiri dan pada umumnya kepada para hadirin sekalian, yaitu dengan tema ketika kita ingin merubah hidup kita dari yang baik menjadi yang lebih baik, dari hidup yang bahagia menjadi yang hidup lebih bahagia, atau justru dari hidup yang kurang baik atau kurang bahagia menjadi hidup yang bahagia. Kemudian kita tidak tahu dari mana kita harus memulainya, maka jawabannya ialah kita mulai dengan merubah kualitas sholat kita. Sebagaimana seorang ulama mengatakan, "Indama turid an tughayyir hayatan," ketika engkau ingin merubah hidup kalian, "fala ta'rif min aina tabda," dan engkau tidak mengetahui dari mana kita harus memulainya,
maka kita mulai merubah kualitas hidup kita melalui dengan sholat. Atau mungkin suatu ketika dalam hidup kita berada pada titik terendah, yang mana mungkin kita selepas melakukan suatu maksiat atau sebuah dosa atau sebuah penyesalan yang sangat dalam atas perbuatan-perbuatan buruk kita, maka seseorang pasti akan merasakan sedih, putus asa, dan depresi dan lain sebagainya. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan seorang mukmin untuk berputus asa. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan kuncinya, yakni ketika kita ingin berubah atau kita ingin keluar dari sebuah lubang dosa, lubang kejahatan atau maksiat lainnya, maka langkah yang pertama yang harus kita tempuh ialah merubah kualitas sholat kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, meminta pertolonganlah melalui sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang sabar. Kalau kita lihat keutamaan sholat, kita pasti tidak ada yang sepakat, tidak ada yang memungkiri bahwa sholat merupakan tiang agama. As-sholatu ibaduddin. Sholat merupakan tiang agama, dan seorang muslim tidak dikatakan muslim bila mana dia meninggalkan sholat dengan sengaja. Lebih-lebih Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sholat kepada kita merupakan karunia yang besar, karunia yang agung, yang senantiasa orang mukmin akan rindukan untuk mendirikan sholat. Karena apa? Karena sholat merupakan satu-satunya perintah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa melalui perantara, yakni Allah Subhanahu wa taala perintahkan langsung ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik Mi'raj ke langit ketujuh, Sidratul Muntaha, untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan diskon yang awalnya 50, akan tetapi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang begitu mencintai umatnya, yang begitu memikirkan umatnya, beliau rela menahan malu untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala salat yang 50 kali dijadikan menjadi 5 kali. Allahu Akbar. Maka sungguh sangat merugi sesiapa yang meninggalkan salat atau yang mana dia mundur ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil dirinya untuk menunaikan ibadah salat. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan kelak pada hari kiamat, awal amalan yang pertama kali akan Allah Subhanahu wa taala hisab bukanlah amalan haji, bukanlah amalan puasa kita, melainkan amalan salat kita. Sebagaimana dalam suatu hadis diriwayatkan, inna awwal ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamah as-shalah. Sesungguhnya amalan yang pertama kali akan Allah Subhanahu wa taala itu hisab dari seorang hamba ialah salatnya. Wa idza salaha 'amal kullu,
ketika sholat seorang mukmin itu baik betul, maka akan baiklah seluruh amalannya. Wa idza fasada amaluhu. Akan tetapi ketika dihisab hasilnya sholatnya tidak baik, lebih banyak kurangnya, lebih banyak yang dia tinggalkan, maka rusaklah amalan seluruhnya. Dalam hadis ini pertama ialah kebaikan amalan-amalan kita sangat bisa dilihat atau sangat bisa diukur dari kualitas sholat kita. Karena ketika sholat kita baik, sempurna, syarat, rukun dan lain sebagainya, maka akan memberikan dampak aura positif dalam hidup kita, sehingga keluar dari sholat, selesai sholat, kita akan menjadi orang yang baik, yang soleh. Amalan kita pun menjadi baik seluruhnya. Bukan maknanya ketika sholat kita tidak baik, kemudian kita tidak melakukan amalan-amalan yang lainnya. Tidak. Akan tetapi ketika sholat kita sempurna, rukun, syarat, maka akan memberikan dampak yang baik, dampak yang positif kepada kita, sehingga memberikan dampak yang baik kepada seluruh kehidupan kita. Maka tak heran ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita sebagai seorang mukmin, mulai dari bangun tidur sampai akan tidur lagi, Allah memerintahkan kita untuk membuka dengan sholat. Sholat apa? Sholat subuh. Kemudian kita tutup hari-hari kita dengan apa? Dengan sholat isya. Maka inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan karunia yang besar kepada kita, yaitu dengan karunia sholat, yang mana dengan sholat kita bisa berkomunikasi langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dalam suatu riwayat as-sholatu mi'rajul mu'min. Sholat merupakan mi'rajnya seorang mukmin, sebagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi'raj menuju Sidratul Muntaha dan berkomunikasi langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengenai tema kita, pepatah mengatakan bahwa memberikan kail itu lebih baik daripada memberikan ikan. Karena ketika seseorang diberikan kail, dia akan bisa mencari ikan atau mencari makan, hidup untuk makan itu setiap hari. Akan tetapi ketika kita memberikan hanya sepotong, dua potong ikan, maka ketika ikan itu habis kita makan, maka kita susah untuk mencari ikan lagi. Maka begitu pula ternyata hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah tadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita kail untuk menyelesaikan segala urusan-urusan kita di dunia. Dengan apa? Dengan sabar dan sholat. Bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan solusi, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan alat, berikan kail untuk kita menyelesaikan segala masalah atau segala urusan-urusan kita di dunia ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetapi tidaklah mudah bagi seseorang untuk menjadikan sholat sebagai kunci atau sebagai awal langkah menyelesaikan hidupnya, atau awal langkah untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Karena pada hakikatnya setiap manusia ingin mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Ketika dia menjadi seorang ayah atau seorang ibu, pasti mereka menginginkan anak yang soleh dan solehah. Ketika seorang menjadi seorang guru atau seorang pejabat, pasti mereka menginginkan kenaikan jabatan. Ketika kita menjadi seorang pedagang, pasti kita menginginkan dagangan kita laris. Namun banyak yang dari kita mencari solusi atau mengawali langkah kita dengan langkah yang benar, menghalalkan segala cara sehingga yang dia dapatkan menjadi tidak berkah dan lain sebagainya. Maka sholat ini
batu loncatan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik, karena Allah Subhanahu wa taala sendiri menegaskan bahwa sholat sangatlah berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, sebagaimana dalam firman-Nya, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in, yang artinya memohon tolonglah dengan jalan sabar dan sholat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in, akan tetapi hal tersebut yakni sabar dan sholat sangatlah berat, sangatlah susah, illa 'alal khashi'in, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Siapakah khashi'in ini? Ialah orang-orang yang senantiasa dalam hatinya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Khashi'in secara bahasa artinya ialah takut, tunduk, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengapa salat ini menjadi berat atau menyelesaikan masalah dengan salat ini menjadi berat? Karena salah satunya manusia senang, fitrahnya itu suka dengan hal-hal yang bersifat materi atau yang terlihat oleh dengan mata kepala mereka sendiri. Ketika suatu perkara tidak dilihat dengan mata iman, mata Islam, mata ketakwaan, maka akan susah untuk meyakini, apalagi untuk melakukannya. Sebagaimana kalau kita lihat sebuah permisalan, ketika takbir masjid mengatakan bahwa siapa yang sholat subuh maka kita akan berikan sembako dan juga uang tunai sebesar 500.000 contohnya. Maka ketika ada pengumuman seperti ini, pasti masjid akan cepat penuh, bahkan masjid penuh sebelum jam 10 malam, karena orang berbondong-bondong untuk mengejar fadilah atau orang-orang akan mengejar hadiah yang dijanjikan oleh takbir masjid tadi. Akan tetapi seorang mukmin dia akan melihat fadilah atau keutamaan sholat, khususnya bagi lelaki yakni sholat berjamaah di masjid. Mereka akan berlomba-lomba ketika melihat keutamaan sholat berjamaah dengan kacamata Islam, dengan kacamata keimanan kita, dengan kacamata fadilah-fadilah yang telah Allah Subhanahu wa taala janjikan. Bahkan baginda Rasulullah SAW belum mengatakan, ketika seseorang mengetahui fadilah sholat berjamaah, khususnya bagi yang laki-laki, maka dia akan rela datang untuk berjamaah dengan merangkak, walaupun dia tidak bisa berjalan, dia akan berusaha berlomba-lomba untuk datang ke masjid, mengetahui fadilahnya sholat berjamaah di masjid. Maka tak heran ketika baginda Rasulullah SAW dan para sahabatnya senantiasa menjaga kualitas sholat mereka, yaitu dengan sholat tepat waktu dan sholat berjamaah di masjid. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah kisah yang mana suatu ketika ada seorang pedagang, saudagar dan juga pedagang. Ketika itu beliau ingin berdagang dari Madinah menuju ke Syam. Karena perjalanan yang ditempuh selama berhari-hari, kurang lebih 1 bulan, menaiki unta, membawa barang-barang dagangannya. Akan tetapi di tengah padang pasir, saudagar tadi dicegat oleh para penyamun. Maka ketika itu para penyamun tadi merampas atau mengambil dengan paksa harta-harta daripada saudagar tadi. Ketika itu pun para penyamun sambil merampas dan mengatakan, maka saya akan bunuh dirimu juga. Maka para penyamun tadi pun sabar dan juga pasrah, sehingga meminta kepada para penyamun
wahai para penyamun, engkau boleh bunuh aku dan ambil seluruh hartaku, akan tetapi izinkan aku untuk melakukan sholat 2 rakaat saja. Maka akhirnya sholatnya dikabulkan, diizinkan untuk melakukan sholat, dan saudagar tadi sholat dengan khusyuk, dengan penuh dengan tumakniyah. Dia merasa bahwa ini sholat yang terakhir, sehingga segala dunia, segala pikirannya dia lupakan kecuali hanya mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih-lebih beliau membaca dalam surah Asy-Syu'ara, beliau membaca salah satu ayat yang begitu indah, yang mana di dalamnya ada sebuah kandungan yang mengabarkan bahwa tidak ada orang atau tidak ada makhluk yang mampu memberikan pertolongan ketika seseorang dalam keadaan yang darurat, yang genting, yang kritis dan lain sebagainya, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, amman yujibul mudtarra idza da'ahu wa yakshifus su'a wa yaj'alukum khulafa'al ardh a ilahum ma'allah qalilan ma tadhakkarun. Yang artinya amma yujibu, siapakah yang bisa menjawab doa-doa orang-orang yang dalam keadaan genting, kritis, dalam keadaan darurat. Yujibul mudtar, orang-orang yang dalam keadaan darurat, idza da'ahu, ketika mereka sedang berdoa. Wa yakshifus su'a wa yaj'alukum khulafa'al ardh, dan yang mampu membuka atau mengeluarkannya dari bahaya, dari keburukan, khulafa'al ardh, dan menjadi khalifah atau pelindungnya di dunia. Maka jawabannya adalah al-ilahu ma'allah. Maka dengan Allah lah yang mampu menjawab segala doa-doa orang-orang yang dalam keadaan darurat atau genting tadi. Qalilan ma tadhakkarun, akan tetapi hanya sedikit segelintir orang yang bisa mengingatnya, yakni mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika telah sholat tadi membaca ayat ini dengan khusyuk, maka akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan bantuan, entah itu malaikat, entah itu apa, yang mana bantuan ini bisa menupaskan perampok-perampok tadi, sehingga saudagar tadi bisa keluar dari masalah yang besar, yaitu ancaman untuk dibunuh dan hartanya juga dihilangkan. Maka begitu pula baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau memberikan contoh kepada kita, uswah kepada kita untuk menyelesaikan segala masalah, untuk mendapatkan cita-cita kita, yaitu melalui dengan sholat. Kalau saya dulu, mungkin kita semua ketika dihadapkan dengan dua pilihan, ketika kita mau menikah mungkin, atau ketika kita memilih suatu pekerjaan, atau ketika kita memilih suatu pilihan, maka dalam hisab disunahkan untuk dimulai dengan sholat sunnah atau sholat istikharah, agar pilihan kita itu benar-benar pilihan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita menikah, agar pilihan daripada pasangan kita benar-benar pilihan yang diridhoi Allah, yang bisa membawa kita untuk ke surga bersama-sama. Begitu pula ketika kita memilih pekerjaan, yang mana ketika kita sholat istikharah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tuntun hati kita untuk memilih pekerjaan yang halal, pekerjaan yang mampu lebih mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sebaliknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala karena menjanjikan pertolongannya, yaitu melalui dengan sholat. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan diriwayatkan Rasulullah SAW ketika beliau menghadapi suatu musibah, ketika beliau menghadapi suatu masalah, maka yang pertama kali beliau
menjatuhkan kakinya, yaitu untuk mengerjakan sholat sebagaimana diriwayatkan oleh Hudzaifah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan bahwa baginda Rasulullah SAW setiap diuji dengan suatu masalah atau musibah, maka beliau akan langsung mengerjakan sholat sunnah. Kemudian pula bagaimana Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau menyelesaikan masalahnya dengan sholat. Beliau menyelesaikan segala permasalahan hidupnya, kesedihan, menghilangkan kesedihan yang ada dalam hatinya, beliau lakukan dengan sholat. Dalam kisah lain, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang mana termasuk sepupu baginda Rasulullah SAW, ketika beliau dalam perjalanan pulang ke Madinah, karena mayoritas para sahabat ketika itu mereka bekerja sebagai pedagang, dan berdagangnya tidak hanya antar kota atau antar desa, lebih-lebih mereka antar negara, yang mana pada ketika itu belum ada pesawat yang harus ditempuh dengan unta berjalan berhari-hari. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau seorang ahli tafsir, seorang yang alim, yang faqih. Maka ketika beliau pulang mendapatkan suatu kabar yang tidak enak, yakni anaknya yang sangat dicintai meninggal. Maka apa yang beliau lakukan? Beliau langsung mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dan mengerjakan sholat sunnah. Untuk apa? Agar Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pertolongan, menguatkan dirinya dan hatinya agar tidak salah langkah ketika diuji oleh suatu musibah. Maka kita lihat berapa banyak saudara-saudara di tetangga-tetangga kita, ketika diuji dengan masalah kehidupan, masalah ekonomi terutama, mereka rela mencari solusi atau mencari jalan keluar dengan jalan yang tidak baik, mungkin mencuri, merampok, atau mungkin mereka menyelesaikan masalahnya dengan minum minuman yang khamar, minum-minuman yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, atau waliyadzubillah mereka sampai putus asa sehingga rela membunuh diri mereka sendiri, waliyadzubillah. Karena apa? Karena tidak ada dalam hatinya keyakinan bahwa ada senantiasa Allah Subhanahu wa ta'ala yang membantu dalam setiap masalah yang dihadapi oleh manusia, khususnya orang muslim. Akan tetapi kemudian timbul suatu pertanyaan, Ustaz, bagaimana ketika kita sudah sholat, kita sudah tingkatkan kualitas sholat kita, namun kita masih banyak masalah, namun doa-doa kita belum diijabahi, namun dagangan kita masih tidak laris, atau namun masih lain-lain sebagainya. Apakah yang salah sholatnya atau yang salah orangnya? Maka jawabannya ialah orangnya, sholatnya sudah betul, sholat itu betul, nggak salah. Yang salah ialah kualitas orang tersebut dalam mendirikan sholat. Banyak sekarang orang yang mungkin dagangannya tidak laris, dia menyalahkan dagangannya atau menyalahkan tukang dukun, atau dia menyalahkan lainnya. Dia, maka yang terjadi hanya masalah-masalah yang semakin banyak. Tapi seorang mukmin yang sejati, ketika ada masalah apapun, maka dia akan langsung mengintrospeksi dirinya. Sudahkah betul sholatnya? Sudahkah sholatnya tepat waktu? Sudahkah sholatnya itu betul syarat dan rukunnya? Sudahkah sholatnya itu khusyuk, yaitu ketika sholat benar-benar meninggalkan pikiran atau meninggalkan hal-hal kecuali tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita sudah sholat, akan tetapi masalah belum selesai, maka itu yang perlu kita perbaiki ialah kualitas sholat kita. Mungkin wudunya kita masih hanya sekedar basah, belum sampai siku. Mungkin wudunya belum dengan niat, hanya langsung basuh muka dan lain sebagainya. Atau mungkin wudunya belum sempurna sehingga sholat kita menjadi belum sempurna, maka sholatnya belum bisa kita
memberikan solusi dalam hidupnya. Atau mungkin ketika sholat kita senantiasa berangan-angan atau memikirkan pekerjaan rumah, atau kita memikirkan hal-hal lainnya selain Allah yang menjadikan kekhusyuan, kualitas kekhusyuan kita berkurang, maka menjadikan sholatnya berkurang, sehingga efek atau dampak daripada sholat menjadi kurang pula. Atau mungkin pakaian yang kita kenakan, pakaian yang kita dapat dari kita beli dengan harta yang tidak halal, kita dapat dari gosok kalau di pondok, atau mungkin makanan-makanan yang kita makan ialah makanan yang tidak halal, yang syubhat, maka perlu kita introspeksi ketika masalah-masalah dalam hidup kita masih saja banyak, akan tetapi kita sudah mengerjakan sholat. Maka Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yukhlifu al-mi'ad, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengingkari daripada janji-janjinya. Ketika Allah berjanji bahwa sholat mampu memberikan solusi-solusi dalam kehidupan kita, maka itu pasti benarnya. Yang salah ialah mungkin kualitas kita dalam mendirikan sholat. Kita lihat, kita usik wahya kepada diri saya sendiri. Ketika kita menginginkan sebuah kejayaan, kesuksesan dalam hidup, ketika kita menginginkan kesuksesan karir, kita menginginkan kesuksesan dalam berdagang dan lain sebagainya, namun ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil kita untuk menghadap, untuk Allah Subhanahu wa taala berikan kesuksesan tersebut dengan panggilan adanya di hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, mari kita tunaikan ibadah sholat, mari kita dirikan sholat. Akan tetapi apa yang terjadi? Kita pusing. Saya sendiri kadang-kadang ketika ada adzan, dalam hati lah nanti dulu, belum komat. Ketika sudah komat lah nanti dulu, mungkin masih rakaat pertama. Sehingga Allah Subhanahu wa taala setelah itu mungkin ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil kita untuk diberikan kejayaan, hayya 'alal falah, marilah menuju kepada kemenangan, kejayaan, kesuksesan. Akan tetapi kita senantiasa menunggulah nanti dulu, lah belum komat, nanti masih 15 menit lagi, atau nanti dulu masih banyak pembeli, jadi saya melayani pembeli dulu. Padahal mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk membolak-balikkan hati manusia, untuk menggerakkan hati manusia untuk melarisi dagangan kita, atau Allah mudah membolak-balikkan hati atasan kita agar kita dinaikkan jabatan dan lain sebagainya. Inilah realita dalam kehidupan kita, karena manusia lebih suka hal-hal yang bersifat material atau yang terlihat oleh mata kita. Kalau yang tidak nampak maka senantiasa disepelekan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih banyak lagi fadilah-fadilah sholat selain daripada Allah Subhanahu wa taala berikan jalan keluar, Allah Subhanahu wa taala berikan kehidupan yang lebih baik di dunia, lebih-lebih di akhirat. Dalam janji lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, yang artinya ialah sesungguhnya sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Maka ketika sholat kita, rukunnya kita perhatikan mulai dari takbir hingga salam 13 rukun. Kemudian syarat-syaratnya, pakaiannya bersih suci, tempatnya bersih suci, menghadap kiblat, menutup aurat, dan juga melakukan wudu dengan baik dan benar. Maka pasti sholatnya akan memberikan dampak kepada dirinya, sehingga semakin benci atau semakin jauh daripada perbuatan keji dan munkar. Akan tetapi
menjauhkan dirinya daripada perbuatan keji dan munkar, apa perlu kita tinggalkan sholatnya? Apa perlu kita tinggalkan sholat kalau sholat masih memberikan kalau kita sholat namun kita masih saja melakukan dosa? Perlu itu kita tinggalkan sholat? Maka jawabannya adalah tidak, ya. Yang perlu kita lakukan ialah kita tingkatkan kualitas sholat kita. Mungkin belum khusyuk, mungkin masih jungkit-jungkit, mungkin masih pikirannya belum 100% kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Apalagi kalau sholat di rumah, ya, jungkit-jungkit, assalamualaikum, assalamualaikum. Yang penting berdiri, rukuk, i'tidal dan lain sebagainya. Akan tetapi sholat yang betul, yang kualitasnya yang baik ialah yang senantiasa menjauhkan kita daripada perbuatan keji dan munkar dan mendekatkan kita kepada amal-amal soleh lainnya. Maka ketika kita sholat, setelah sholat, contohnya kita sholat di masjid, keluar dari masjid kita lihat, coba kita lihat apakah perbuatan kita setelah dari masjid itu lebih banyak ghibahnya, lebih banyak bohongnya, lebih banyak perbuatan buruk lainnya. Maknanya sholat kita belum kualitas pada yang terbaik, sehingga belum memberikan dampak pada diri kita. Ada seorang ulama mengatakan, ketika diri kita malas atau lemah untuk mengerjakan perbuatan baik, maka sudah sepatutnya diri kita lebih malas untuk mengerjakan perbuatan dosa. Tapi yang ada kan sekarang, ketika kita malas itu ketika berbuat baik, malas saya berbuat baik. Namun ketika berbuat dosa, kita tidak sadar, saking semangat, pusing, body, ya. Jadi janji Allah yang pertama ialah sholat akan menghindarkan kita dari perbuatan dosa dan perbuatan keji dan munkar. Bila mana sholat kita belum mampu menjadikan diri kita yang jauh dari perbuatan keji dan munkar, artinya kualitas sholat kita belum pada kualitas yang baik, maka kita perlu perbaiki. Memperbaiki sholat tidak sebatas kita menjadi santri, tidak batas kita menjadi seorang anak, namun ketika kita telah menjadi seorang ayah, seorang nenek, seorang kakek dan lain sebagainya, kualitas sholat kita masih wajib untuk senantiasa ditingkatkan. Karena untuk mencapai derajat khusyuk itu tidak hanya dalam 1 tahun 2 tahun, namun perlu belajar dengan seumur hidup kita. Kita tidak bisa mengungkiri bahwa sholat kita memang belum 100% khusyuk, namun bukan berarti kita untuk berhenti untuk meningkatkan kualitas tersebut. Para sahabat radhiyallahu anhum, bahkan Ali bin Abi Thalib dalam suatu kisah, beliau suatu ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabat, "Wahai para sahabat, siapakah yang mampu sholat khusyuk 2 rakaat, maka akan saya berikan sorban ini untuk kalian." Akan tetapi para sahabat tidak ada yang berani, karena mereka merasa bahwa sholatnya belum 100% khusyuk. Akan tetapi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, "Saya, ya Rasulullah, bahwa Ali ingin mencoba untuk sholat khusyuk." Maka Ali pun kemudian sholat 2 rakaat. Ketika sholat, takbir, kemudian rukuk, i'tidal, sujud dan lain sebagainya, beliau bisa khusyuk. Akan tetapi ketika setelah mau salam, ya, ketika mau salam ternyata terbesit dalam pikiran, dalam hatinya Ali bin Abi Thalib warna daripada sorban yang telah dijanjikan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka akhirnya ketika setelah sholat, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Wahai Ali, bagaimana sholatmu? Bisakah kamu khusyuk mulai dari takbir sampai salam?" Maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menjawab, "Ya Rasulullah, saya bisa khusyuk dari takbir sampai sebelum salam. Ketika mau assalamualaikum,
saya sudah nampak teringat dalam hati dan pikiran saya warna daripada sorban kau, maka akhirnya Alif merasa belum khusyuk. Ini tanda bahwa sholat untuk mencapai derajat khusyuk perlu senantiasa kita lakukan setiap hari, bukan hanya 1-2 hari, namun sampai akhir hayat kita. Kalau dulu kita di pondok, di gondor, ya, itu wajib bahwa lemari kita, di depan lemari harus ada tulisan hasibu sholatakum, perbaikilah sholat kalian, perbaikilah sholat kalian. Agar apa? Agar setiap siswa santri ketika itu ingat bahwa memperbaiki sholat, kualitas sholat, baik dari kualitas syarat-syaratnya, rukunnya, setelah itu khusyuknya, setelah itu makanan, pakaian yang dia kenakan ketika sholat, itu senantiasa diperbaiki, ditingkatkan, sehingga kita mendapatkan derajat tadi wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Kemudian dampak sholat yang selain daripada mampu menghindarkan, ya, perbuatan keji dan mungkar, atau kita ukur kualitas sholat kita melalui perbuatan keji dan mungkar kita. Ketika perbuatan keji kita minimal tidak ada mungkin, maka tanda bahwa sholat kita sudah dalam keadaan yang baik, akan tetapi perlu diperbaiki lagi. Yang kedua ialah tanda bahwa sholat kita itu baik, yaitu sholat kita mampu membawa ketenangan dalam hati kita. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa aqimis sholata lidzikri. Dan dirikanlah sholat, karena sholat sebagai pengingatku. Kalaulah sholat tidak menambah keingatan kita kepada Allah, maka sangat kurang sekali kualitas sholat kita. Dan barang siapa yang mengingat Allah, Allah janjikan, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman, wa tatma'innu qulubuhum, dan di mana orang-orang yang beriman itu hatinya senantiasa tenang, ya, senantiasa bahagia, senantiasa tidak gusar-gusur, tidak mudah cemas, tidak mudah sedih dan lain sebagainya. Wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, hatinya senantiasa merasa tenang, bahagia, antrem ketika mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Dan tidaklah dengan kita mengingat Allah, apalagi dengan sholat, kita langsung berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, tatma'innul qulub, akan menjadikan hati kita tenang. Kalau sebagian orang mencari ketenangan dengan jalan-jalan, akan tetapi baru jalan-jalan sekali 2 kali sudah bosan. Sebagian orang mencari ketenangan dengan mendengarkan musik, akan tetapi semakin lama mendengar musik, maka semakin hatinya tidak tenang. Sebagian orang mencari ketenangan, kebahagiaan dengan harta yang banyak dia hambur-hamburkan, ya, untuk pesta dan lain sebagainya, akan tetapi pada akhirnya mereka tidak mendapatkan ketenangan, kebahagiaan tersebut. Akan tetapi orang-orang mukmin justru mereka menjadikan mengingat Allah sebagai kunci ketenangan. Maka dalam keadaan apapun, dalam pekerjaan apapun, ketika dia mengingat Allah, maka hatinya senantiasa tenang. Kalau kita lihat berapa banyak para sahabat ketika mereka berperang kemudian ditawan, ya. Ketika ditawan oleh musuh, maka musuh pun pasti akan memberikan 2 pilihan: memilih untuk keluar dari Islam atau murtad, atau memilih untuk dibunuh. Maka seorang mukmin karena dia ingat Allah, ingat janji-janji Allah bahwa surga dan lain sebagainya, ingat kemenangan yang hakiki, kehidupan yang hakiki adalah akhirat, maka mereka tidak sedikit pun gentar. Ada banyak kisah, ya. Bahkan ketika ada kisah yang menarik, suatu ketika ada
rombongan atau beberapa seorang mukmin ditawan oleh orang kafir ketika itu karena berperang. Ketika beberapa dari pasukan muslim tertawan, ketika tertawan maka satu persatu disuruh pilih untuk keluar dari Islam atau dibunuh. Satu persatu pun akhirnya mereka dibunuh. Akan tetapi ada satu orang yang ketika akan dibunuh, dia meminta kepada raja kafir tadi, sebelum saya bunuh, saya ingin meminta satu permintaan, yang saya ingin sholat 2 rakaat. Maka akhirnya orang mukmin tadi, sahabat tadi akhirnya sholat 2 rakaat. Dan ketika setelah sholat 2 rakaat, ternyata rajanya lagi-lagi menawarkan, kamu milih mana? Milih keluar dari Islam atau saya bunuh? Akan tetapi tetap saja dia memilih untuk dibunuh. Maka raja pun kemudian, bagilah, kamu tidak akan saya bunuh kecuali kamu mau mencium kepala saya. Akhirnya sahabat tadi mencium kepalanya, dan setelah mencium ternyata raja tadi membebaskan semua orang tawanan muslim yang masih tersisa. Maka dari sini bisa dilihat bahwa seorang mukmin dalam keadaan sedih bahagia ketika mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala, hatinya senantiasa tenang, antrem. Berbeda dengan orang yang lupa akan Allah, walaupun dalam kemegahan hidupnya, kemewahan harta bendanya, kemewahan mobil dan sebagainya, mereka tidak menemukan kebahagiaan tersebut. Banyak contoh, ada sebuah jamaah tabligh ini kan suka keluar untuk berdakwah di luar kota atau bahkan di luar negara. Ketika itu mereka keluar berdakwah di Inggris. Akan tetapi ketika di Inggris, karena sedikit masjid, maka ketika dalam perjalanan malam hari mereka tidak menemukan tempat bermalam kecuali di pinggir jalan. Ketika di pinggir jalan, mereka bisa tidur dengan alas seadanya, dengan kardus dan lain sebagainya. Maka ada orang Inggris lewat dan mereka terheran, mengapa ada segerombolan orang yang bisa tidur di tengah kebisingan lalu lintas mobil dan lain sebagainya lewat. Maka akhirnya orang Inggris tadi memanggil jamaah tadi untuk datang ke rumahnya. Ketika dilihat rumahnya besar, kendaraannya banyak, kemudian kamarnya juga begitu megah. Maka orang Inggris tadi setelah mengajak masuk dan bertanya, wahai, sebenarnya kalian ini siapa? Kenapa kalian bisa tidur di tengah kebisingan lalu lintas, padahal gak ada atap dan lain sebagainya? Maka mereka pun menjawab bahwa saya bisa seperti ini karena mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Senantiasa hati kita terpaut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan janji Allah tadi apa? Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Barang siapa yang senantiasa mengingat Allah, maka hatinya pasti akan tenang. Orang Inggris terheran. Akhirnya dia semakin penasaran siapa Allah. Padahal dia, orang Inggris tadi, rumahnya mewah, makanannya enak, akan tetapi dia tidak bisa mendapatkan ketenangan, bahkan susah untuk tidur akibat memikirkan harta benda duniawi tadi. Maka akhirnya orang Inggris tadi masuk Islam dan memeluk Islam akibat melihat ketenangan, kebahagiaan orang-orang Muslim. Oleh karena itu, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi bahwa kualitas sholat kita sangat menentukan kualitas hidup kita. Ketika hidup kita ingin bahagia bukan sekedar uang, akan tetapi anak-anak yang solehah, keluarga yang baik, tetangga yang baik, itu ialah hidup yang bahagia. Maka kita perlu awali dengan memperbaiki kualitas sholat kita, mulai dari syarat rukun. Ketika kita mengerjakan kekhusyuan kita dalam sholat, waktu menjalankan sholat jangan lagi ditunda-tunda. Ketika ada hal-hal yang kira-kira bisa tinggalkan, maka kita jawab panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala, hayya 'alas sholat, hayya 'alal falah. Kalau untuk laki-laki, marilah kita ke masjid. Kalau
ibu-ibu mungkin apabila menimbulkan fitnah, lebih baik sholatnya di rumah ya. Begini, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, yakni sholat sebagai perubah kualitas hidup kita di dunia, lebih-lebih di akhirat, yang mana tak ada yang bisa kita banggakan kecuali amal perbuatan kita, dan amal perbuatan kita sangat bergantung pada kualitas sholat kita. Maka marilah pada saat ini saya mengajak diri saya sendiri untuk senantiasa mengintrospeksi, untuk senantiasa berangan-angan bahwa sholat kita yang kita kerjakan merupakan sholat yang terakhir, sehingga bisa semaksimal mungkin yang mampu memberikan dampak positif, aura yang positif pada diri kita di dunia, lebih-lebih di akhirat. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan